Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang senantiasa kita dapatkan dan kita nikmati sampai siang hari ini. Dan nikmat terbesar pada siang hari ini adalah Allah mudahkan kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat beserta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa, karena sesungguhnya takwa merupakan bekal terbaik yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan ayat yang saya kutip di awal tadi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan fenomena atau fakta yang kita lihat bahwa mulai dari awal Mei kemarin, pemerintah telah memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Dan merupakan hak Allah dan kewajiban atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk itu. Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjawab seruan Nabi Ibrahim sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah di tengah-tengah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang kepadamu baik dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus, dan mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Maka hadirin yang berbahagia, setiap tahun itu tidak kurang dari 200.000 lebih jemaah haji dari Indonesia. Dan itu bertahun-tahun, bahkan untuk puluhan tahun ke depan, antriannya sudah ada. Bahkan ada yang sampai 40 tahun ke depan, itu sudah ada antriannya. Ini menunjukkan bagaimana antusias, pertama tentu bagaimana meningkatnya keimanan dan ketakwaan kaum muslimin, sehingga memiliki kesadaran untuk melaksanakan ibadah haji. Karena untuk mendapatkan kuota haji itu kita harus menyisihkan tidak kurang dari 25 juta. Dana kita akan mengendap puluhan tahun. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kita karena ketakwaan dan keimanan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga tentu menunjukkan bagaimana tingkat kemakmuran kaum muslimin. Karena tidak mungkin mereka mendaftar kalau mereka tidak memiliki kemampuan. Dan menyisihkan uang 25 juta yang tidak akan diambil, yang tidak akan bisa dimanfaatkan selama puluhan tahun ke depan. Ini tentu menunjukkan bagaimana kemampuan dan kelebihan yang mereka miliki. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, pada kesempatan Jumat ini saya akan meninjau sisi ibadah haji itu bukan dari ritual atau hukumnya, tapi dari dimensi yang lain, yaitu dimensi akhlak dan sosial, atau pengaruh dari ibadah haji itu secara personal, selain dari keimanan dan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sekian banyak jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci, kita masih melihat praktek-praktek kejahatan, praktek-praktek penyimpangan masih terjadi dan meningkat. Dan yang kita sayangkan, banyak kemudian pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Orang-orang yang telah pulang dari Tanah Suci, bahkan berkali-kali melaksanakan umrah, bahkan berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Tapi kenapa kemudian pelanggaran demi pelanggaran itu masih mereka lakukan? Padahal kalau kita
memahami setiap filosofi dari ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, maka semua ibadah yang Allah wajibkan itu tidak hanya dimensinya dimensi ritual saja. Selalu ada dimensi lain dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu. Dimensi sosial yang kaitannya hubungan antara manusia itu selalu ada. Dalam sholat, kita tidak hanya ruku dan sujud saja. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Alangkah mulianya kalau ini bisa diterapkan. Dan alangkah indahnya akhlak setiap orang yang sholat. Karena sholat dia itu tidak hanya menggugurkan kewajibannya, tapi juga membina akhlaknya. Sehingga terhindar dari segala perbuatan keji dan munkar. Tapi apakah sudah berlaku seperti itu? Tentu kita harus melihat kondisi yang ada di tengah masyarakat kita. Bagaimana dengan puasa? Puasa juga demikian. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amali bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor dan mengamalkannya, maka Allah tidak perlu kepada apa yang telah dia tinggalkan dari makanan dan minuman. Artinya Allah tidak butuh kepada puasa dia. Arti lain bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga ada di situ pembinaan akhlak. Kalau kita bicara zakat, tentu sudah pasti. Karena zakat itu ritualnya hanya dengan memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan ketika kita memberikan kepada orang lain itu, disitulah sebenarnya kita membuktikan kepedulian kita kepada para mustahik atau orang-orang yang membutuhkan dari para fakir miskin. Dan ketika itu kita bayarkan, mungkin puluhan juta yang kita bayarkan, mungkin jutaan atau puluhan juta atau belasan juta yang kita bayarkan, seharusnya tidak hanya selesai sampai di situ. Karena yang kita bayarkan itu baru kewajiban. Yang kita bayarkan itu baru kewajiban. Tapi sesungguhnya itu melatih kita untuk peduli terus kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Maka hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara ibadah haji, apakah ibadah haji juga punya dimensi itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Ada manfaat-manfaat dari ibadah haji itu. Kalau manfaat akhirat, buah dari ritual, itu sudah pasti. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasan yang lebih tinggi bagi pelakunya kecuali surga. Itu sudah pasti. Tapi apakah ada dimensi-dimensi lain? Ini yang mesti kita gali. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita selalu ada dimensi sosialnya, ada dimensi pembinaan akhlaknya. Maka kalau kita gali itu, maka sungguh akan kita dapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari ibadah haji itu. Dari talbiyah yang diucapkan. Karena kita tahu bahwa jemaah haji itu, semenjak dia sudah memasang niat dari miqat, sampai nanti dia tahallul, maka di situ dia selalu melafazkan kalimat talbiyah dimanapun dia berada, kecuali di tempat buang hajat. Dimanapun dia berada, di jalan, di kendaraan, di masjid, dia membaca talbiyah. Kalimat talbiyah ini saja, itu maknanya luar biasa. Secara sederhana bisa kita lihat misalnya kalimat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya saya hadir, saya jawab panggilan. Labbaik itu kalimat yang sangat sopan, sangat santun sekali ketika ada orang memanggil kita. Ketika ada orang memanggil kita menjawab dengan kalimat labbaik. Itu merupakan satu jawaban ya yang sangat santun dan sangat baik. Dan itu yang kita ulang-ulang terus, labbaik. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang sedang beribadah haji itu, yang sedang memasang niat itu, memakai pakaian ihram itu, dia telah siap untuk menjawab setiap panggilan-panggilan Allah. Bukan hanya panggilan haji, betul yang dia laksanakan waktu itu adalah labbaik Allahumma labbaik untuk haji atau umrah. Tapi sesungguhnya itu adalah makna pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjawab setiap panggilan Allah. Untuk apa? Untuk apa saja. Ketika azan berkumandang, tidak ada pilihan bagi kita. Labbaik. Kita datang ke masjid menjawab panggilan. Itu namanya labbaik. Dan seharusnya orang yang telah pulang dari ibadah haji, yang telah mengucapkan labbaik itu di tanah suci,
Maka tidak ada pilihan bagi dia ketika mendengar azan kecuali dia akan datang ke masjid. Itu bernamanya labbaik. Dan ketika masuk bulan Ramadan, labbaik. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita berpuasa. Dan begitu seterusnya. Kemudian, labbaik la syarika laka labbaik. Kalimatnya diulang di awal dengan kalimat labbaik. Tapi yang kita ambil adalah berikutnya, la syarika. La syarika laka. Pernyataan bahwa kita tidak akan menyekutukan Allah. Bahwa kita tidak akan menyekutukan Allah. Dan ini yang kita lihat. Banyak fenomena-fenomena kemusyrikan yang kadang dilakoni oleh orang yang baru pulang dari tanah suci. Baru pulang dari tanah suci, tapi praktek-praktek kemusyrikan ini justru yang dia lakoni. Lalu bagaimana dengan ucapan yang mereka ucapkan di sana? La syarika laka labbaik. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, seharusnya 200.000 orang pulang dari tanah suci tiap tahun, dan puluhan ribu tiap bulan orang umrah yang juga mengucapkan kalimat talbiyah, maka sesungguhnya praktek kemusyrikan itu hilang dari tanah air kita ini. Karena kita telah mengumandangkan itu, mencanangkan itu di tanah suci sana, bahwa kita tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apalagi yang kita ucapkan? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini luar biasa sekali. Ketika kecintaan kita kepada dunia itu masih sangat tinggi, ketakutan akan kehilangan harta karena melaksanakan perintah Allah itu masih tinggi, di sana justru kita ucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya setiap pujian, setiap kenikmatan itu adalah milikmu, wal mulk, dan kekuasaan itu adalah milikmu. Penyerahan yang totalitas yang telah kita ucapkan di sana. Tapi begitu kita pulang, justru dunia itu masih ada di genggaman kita. Justru dunia itu masih menguasai hati kita. Lalu di mana ucapan yang telah kita ucapkan tadi? Kemudian kita ulang lagi di akhir, la syarika lak. Ini merupakan penegasan bahwasanya tidak akan ada orang yang pulang dari tanah suci itu mau menyekutukan Allah. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga melihat bagaimana pembinaan akhlak. Itu kalau kita bicara pakaian ihram juga luar biasa. Tapi kita bicara pembinaan akhlaknya. Karena ibadah haji itu bukan hanya ritual, tapi juga ada pembinaan akhlaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Fala rafatha, tidak ada rayu-rayuan, tidak ada goda-godaan. Di situ kita ucapkan itu. Di tanah suci itu. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di tanah haram itu. Kita ucapkan itu. Walaupun kaitannya memang dengan ibadah haji, tapi ini adalah pengakuan dari kita bahwasanya pada saat kita melaksanakan ibadah haji saja dengan yang halal saja tidak boleh. Apalagi kemudian melakukannya dengan yang haram. Merayu yang bukan mahram kita, berselingkuh, berzina. Wal'iyadzubillah. Ini yang terjadi. Padahal di sana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala rafatha wala fusuqa. Fusuqa ini adalah penyimpangan, pelanggaran. Betul, pelanggaran itu kaitannya dengan pelanggaran ihram. Tapi ini maknanya bisa makna umum. Setiap pelanggaran, kefasikan, fasik itu adalah dosa. Kemaksiatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya itu adalah pembinaan bagi kita, bukan hanya di tanah suci, bukan hanya ketika kita berihram, tapi sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita telah canangkan itu. Fala fusuqa wala jidala, perselisihan, pertengkaran. Dan kita telah ucapkan itu. Dan telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jidal di sana. Tidak ada pertengkaran di sana. Yang ada hanya latihan kesabaran. Dan itu telah dilaksanakan oleh para jemaah haji. Maka sesungguhnya hadirin yang berbahagia, kalau ibadah haji itu dipahami bukan hanya ritual mengelilingi Ka'bah, berkumpul di Arafah, maka sesungguhnya ibadah haji itu akan membina akhlak yang mulia, melahirkan sosok-sosok yang santun, melahirkan sosok-sosok yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dimensi kehidupannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin yang berbahagia, dimensi lain yang juga mesti kita ingat dalam ibadah haji itu adalah kesetaraan persatuan umat Islam yang luar biasa. Dari manapun jemaah haji itu datang, latar belakang
budaya, latar belakang, warna kulit dan lain sebagainya berbeda-beda. Tapi di sana kita satu, mengelilingi Ka'bah yang satu, tidak ada orang yang mengelilingi selain Ka'bah. Berkumpul di Arafah yang sama, memakai pakaian yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Maka ini adalah simbol dari persatuan umat Islam, solidaritas yang tinggi dari umat Islam. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa umat Islam itu semuanya antara satu dengan yang lainnya adalah seperti satu tubuh yang saling menguatkan. Dalam hadis yang lain dikatakan apabila satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut merasakannya. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini tentu semua kita, terutama yang telah pulang melaksanakan ibadah haji, merasakan itu. Maka solidaritas itu tumbuh di antara kita. Maka mari kita jaga itu, mari kita tingkatkan itu, dan mari kita amalkan itu. Terutama di saat kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina atau di daerah-daerah konflik lainnya tertindas, mengalami tekanan, bahkan mungkin ketika kita bisa duduk dengan nyaman di sini, mereka tidak tahu kita di mana mereka salat Jumat. Maka ibadah haji itu juga menumbuhkan akan hal itu. Mari kita tingkatkan solidaritas kita untuk mendukung, minimal mendoakan kaum muslimin yang ada di daerah-daerah konflik tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat amin ya qaliyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala ad-din. Allahumma ansur ibadakal mazlumina fi Palestin. Allahumma ansur ibadakal mazlumina fi Gaza. Allahumma ansur muslimina hawla al-Masjidil Aqsa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najina minal qaumidh dhalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون